Gangguan mental seringkali berawal pada masa remaja, namun gejalanya kerap luput dari perhatian. Di Desa Durian, Kabupaten Sambas, berbagai persoalan sosial dan psikologis remaja menjadi tantangan yang perlu ditangani secara bersama. Center of Mental Health Research and Innovation Development MIND, Universitas Airlangga, melalui kegiatan pengabdian masyarakat berupaya meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melakukan deteksi dini gangguan mental, agar remaja dapat tumbuh dengan sehat, tangguh, dan berdaya. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 tahap utama, Training of Trainers secara daring dan psikoedukasi lapangan secara langsung di Kabupaten Sambas. Tahap pertama kegiatan adalah Training of Trainers yang dilakukan secara daring. Pelatihan ini diikuti oleh guru bimbingan konseling dan kepala sekolah yang merupakan peserta pada tahun 2024. Tujuannya adalah membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan tingkat lanjut dalam mengenali tanda-tanda awal gangguan mental pada remaja, serta langkah pertolongan psikologis sederhana yang dapat dilakukan di tingkat keluarga. Dalam sesi ini, peserta mempelajari konsep pencegahan dini, macam gejala gangguan mental, serta cara mempromosikan kesehatan mental di lingkungan sekolah dan masyarakat. Melalui diskusi kelompok dan simulasi, peserta berlatih mengidentifikasi gejala dari studi kasus, mencatat perilaku yang mengindikasikan resiko, dan menyusun rencana tindak lanjut. Hasil dari kegiatan Training of Trainers ini adalah terbentuknya calon Agent of Change atau fasilitator yang siap melaksanakan kegiatan psikoedukasi lapangan di komunitas masing-masing. Psikoedukasi lapangan, Desa Durian, Kabupaten Sambas, tanggal 16 Oktober 2025. Tahap kedua kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan secara langsung di Desa Durian, Kabupaten Sambas. Kegiatan psikoedukasi lapangan ini mempertemukan TPPKK, guru, kader, dan orang tua dalam upaya bersama mengenali tanda-tanda awal permasalahan psikologis remaja. Alhamdulillah Bapak Ibu, Kabupaten Sambas, walaupun di ujungnya Loriong, kita masih mendapatkan bagian dari sekitar yang boleh dikatakan pusat yang terkenal nomor 2 di Indonesia. Jadi ya, alhamdulillah ini merupakan suatu catatan yang baik. Kita harus ada apa? Tim PPDB Sambas dari Universitas Airlangga menyampaikan materi mengenai tanda-tanda awal stres dan depresi pada remaja, langkah pertolongan psikologis pertama, serta strategi komunikasi efektif bagi orang tua dan guru. Satu meminta Bu Mega, kemudian ada Bu Vera juga, dan Bu Bagina yang bisa sharing banyak kesalahan. Silakan Ibu. Itu biasanya menunjukkan badan saya nggak sakit, ya. Bagian ibu, nah ya, itu pendataan yang paling utama. Ya, kalau kita bahagia maka tubuh kita juga ikut bahagia. Ya, kalau tubuh bahagia itu akan membawa kepada kesehatan. Yang sehat, jasmani kita juga sehat. Kalau dulu kan misalnya korisano ya. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat atau jiwa yang sehat. Nah, sebenarnya jiwa yang sehat atau yang kuat itu yang mendukung tubuh yang sehat, gitu ya. Jadi kalau ini tubuh kita sehat, maka kita harus bahagia, gitu ya. Nah, ibu-ibu, kalau sudah bapak ya, kan bapaknya sedikit, ternyata kalau nanti ya. Ibu dan bapak, saya perkenalkan diri dulu ya, nama saya Endang. Izin Bapak Ibu, saya di sini cenderung mungkin sharing ya
sharing mengenai keadaan remaja. Kebetulan seperti saya perkenalan, kebetulan pekerjaan saya lepas dari remaja. Saya bekerja di SMK Negeri 1 Sambas Barat sebagai guru kepemimpinan dan konseling. Jadi apa yang akan saya sampaikan saat ini sebenarnya udah disampaikan sedikit oleh Bu Endang tadi. Jadi saya hanya mungkin akan menjabarkan dengan kondisi di lapangan yang dialami oleh remaja kita, khususnya di Kabupaten Sambas. Itu Ibu. Masalah itu. Kadang bukan masalah kecewa dengan orang tua. Kadang juga tadi karena remaja ya, masalah percintaan ini perhatikan dia sampai kayak ini. Jadi bermacam-macam kayak begini. Jadi kita bisa mendapatkan adanya dari tante-tante anak perlu diperhatikan mungkin berpenanganan nih yang serius. Oh ini hanya pendekatan nih. Kita tadi dari atau beri lihat dan kegamannya bisa sering perubahan akan terjadi pada alam. Mungkin itu aja sharing. Dari segi fisik segala macam tentunya berpengaruh. Jadi yang kami lakukan ketika mereka menimbulkan perubahan, kita panggil terutama guru BK menanyai kenapa ada. Kalau misalnya mau diskusi ini sedikit ya, karena kan pada zaman sekarang pun di sini aja mungkin di kota-kota besar juga ya, kita bisa melihat sendiri di lingkungan sudah saling cuek ya Bu. Ya, tidak seperti zaman orang tua kita dulu. Kalau misalnya kita melihat anak yang sudah keluar hijab yang tidak wajar, mereka pasti menegur atau memarahi. Tapi kalau di zaman sekarang kan itu hal yang sudah sangat ya, itu hanya dia tegur ya. Maka mungkin mari kita menormalisasi kembali bahwa menegur siapapun, anak siapapun, jangan memperdulikan hal tersebut, tapi tegur saja. Dengan harapan bisa menggerakkan hati anak tersebut. Apalagi kan kalau misalnya saya masih ditemukan. Ini buat saya yang sepertinya deg-degan karena kebetulan yang memberi materi dan yang harus berbagai itu orang-orang hebat. Mungkin saya hari ini ingin berbagi sedikit kasus yang pernah saya temui Bu. Mungkin kan tadi Ibu sudah memberikan kami banyak materi Bu. Mungkin ini saya sharing lagi kembali tentang permasalahan yang kita kembali lihat latar belakangnya apa, yaitu keluarga yang sudah tidak lagi bisa mendukung anak tersebut. Iya, jadi keluarga yang sudah tidak bisa lagi menjadi hangat untuk anak tersebut. Sesi tanya jawab berlangsung aktif. Peserta dari berbagai latar belakang termasuk kepolisian, guru, dan tokoh masyarakat mendiskusikan cara menghadapi remaja dengan tekanan emosional dan perilaku menyimpang. Dari studi kasus nyata inilah, para peserta kemudian bersama-sama menganalisis dan memahami tanda-tanda awal yang perlu diwaspadai dan mencari solusi terbaik yang bisa dilakukan oleh keluarga, sekolah, maupun masyarakat sekitar. Sebagai penutup, diadakan sesi kuis interaktif untuk memperkuat pemahaman peserta tentang deteksi dini gangguan mental. Suasana penuh antusias dan kebersamaan menjadi bukti meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan mental remaja. Rekan saya, mudah-mudahan Bu ini terima kasih sudah datang ke Kabupaten. Terima kasih sudah salah kunjungi dengan Kabupaten. Program yang sangat berbahagia hari ini karena ibaratnya kalau tadi yang mengalami kesehatan mental itu bukan pertolongan hari. Kami juga sebenarnya Kabupaten Sambas ini butuh ahli karena bagaimana saya kurang saya. Jadi kita sekali paling saya ini dan dinas sehari-hari di dinas sosial Kabupaten Sambas
yang bagaimana kalau amanahkan kepada saya tentang psikologi juga psikolog juga kami juga membahas sama psikolognya contoh kita saya tren penting pakai ini dulu yang di DRN dengan ada teori jadi ada sama psikolog untuk kita jadi bisa kebayang kebayang seperti apa kami kewalahan menangani kasus-kasus yang terjadi di Kabupaten Sambas dan sebagai informasi kita saya juga mempercayakan Salam Sambas, berkah berkemajuan. Melalui kegiatan ini, Universitas Airlangga berkomitmen mendukung Sustainable Development Goal nomor 3, Good Health and Well-being. Upaya deteksi dini bukan hanya langkah pencegahan, tetapi juga investasi untuk kesejahteraan psikologis masyarakat di masa depan. Deteksi dini dimulai dari kesadaran bersama. Bersama, kita wujudkan masyarakat yang peduli dan berdaya untuk kesehatan mental generasi muda.